Jika hatimu tergetar melihat ketidakadilan, kaulah saudaraku. Jika hatimu tergetar melihat BTMB saya bertanya, apakah memakai seragam di dalam organisasimu ini sebuah keharusan, paksaan, atau memang kekompakan ya, sudah disepakati bersama, atau memang setiap kali kalau misalnya ada anggota baru, terkadang kan mereka akan merasa keberatan untuk memakai, atau mungkin karena penjelasannya belum jelas ya, jadi mereka ragu, terus nanti di belakangnya mereka akan ngomong macam-macam kan ya. Nah, saya ingin dijelaskan apakah soal seragam ini menjadi keharusan atau paksaan, atau memang sudah kekompakan bersama dalam keanggotaan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Yu atas pertanyaannya. Mungkin ini mewakili banyak teman-teman ya, karena memang tidak hanya dengar dari Mbak Yu sendiri, banyak teman-teman yang bertanya misalnya gini, kenapa sih kok BTMNB ini seragamnya ganti-ganti gitu kan ya. Terus kemudian tidak hanya seragam sih ya, karena seragam biasanya kan ada blue, ada pink, ada hitam. Ya, batik gitu juga ya. Oke. Sebenarnya kalau seragam pink and blue itu adalah memang kode mati BTMNB. Karena BTMNB memang warnanya memang simbolnya adalah blue dan pink seperti itu. Dan kemudian ada menyusul hitam seperti itu. Dan kemudian banyak batik gitu ya. Sebenarnya kalau batik ini kita mempunyai lebaran satu kali. Dalam lebaran 1 tahun sekali, batik ini adalah kesepakatan. Misalnya gini, teman-teman lebaran nih, bikin batik gak? Atau kita tetap menggunakan seragam gitu. Kalau teman-teman kesepakatannya adalah kita menggunakan batik yang sama, biar kompak, biar bagus, biar rame gitu ya, kita akan memesan batik. Dan batik ini tidak, misalnya ada batik kan macam-macam nih. Kita tidak paten batik iki gitu, enggak. Kita memilih batik dari teman-teman sendiri. Batik apa, batik seperti apa, seperti itu. Kalau memang tujuannya adalah batik satu ini, berarti kita mengambil kesepakatan yang semua setuju ini, kita menggunakan ini. Ini kalau khusus untuk batik ya. Tapi tidak semua batik itu dari lebaran. Karena batik ini juga ada gratisan dari Kak Sumber, gitu ya. jadi tidak dikatakan bahwa BTMNB kok batikan apa tuku terus batik gitu. Enggak. Karena biasanya Kak Sumber memberi gratisan batik untuk kita gitu. Jadi kita menggunakan batik semua itu dari Kak Sumber gitu ya. Tidak beli gitu. Tapi kalau memang lebaran kita memang kesepakatan ya, ini untuk lebaran. Dan untuk seragam blue and pink itu memang dari logonya BTMNB sendiri itu adalah blue dan pink. Iya, dari BTMNB logo memang blue and pink, jadi kita memiliki seragam blue dan pink gitu. Tapi akhir ini banyak teman-teman yang masuk gitu, jadi kita masih menggunakan tetap pink dan hitam. Kita sudah tidak menggunakan blue gitu, karena kita mencari yang bluenya susah. Jadi kita menggunakan 2 seragam blue dan pink seperti itu ya. Tadi kalau dikatakan ini paksaan, kesadaran, keharusan, dan kekompakan, ini memang pertama kita menggunakan seragam itu memang untuk kekompakan. Yang kedua itu adalah untuk mengenalkan organisasi kita ke massa, ke siapapun itu. Entah kita jalan kemana atau apa, itu adalah untuk memperkenalkan organisasi kita gitu. Karena kadang tiba-tiba di MTR ataupun orang Hong Kong sendiri gitu suka memfoto logonya BTMNB. Mereka bilang ojungi leko sam happy to my, dia bilang gitu. Aku suka bajumu, di mana belinya gitu. Jadi kami mengatakan bahwa kami tidak beli, kami adalah seorang cocek, kami adalah seorang organisasi seperti itu ya. Jadi kita menjelaskan kami organisasi yang di Hong Kong seperti itu. Kalau setiap minggunya BTMNB itu mengharuskan kapan kita memakai seragam, di hari apa kita harus pakai bebas,
di hari apa kita bebas seragam apapun, minggu kapan, kegiatan apa saja seperti itu. Jadi tidak harus per minggu kita menggunakan seragam hitam aja atau pink saja gitu juga enggak gitu. Ada kalanya kita menggunakan bebas, ada kalanya kita bebas seragam kalau misalnya menyesuaikan sudah kegiatan, tersusun. Karena ini sesuai dengan kegiatan dan agenda kesepakatan kita masing-masing dalam setiap minggu gitu. Jadi karena BTMNB sendiri adalah organisasi massa dan kita mengharuskan teman-teman untuk punya konsisten dan tanggung jawab di dalamnya organisasi itu sendiri. Jadi teman-teman organisasi di dalamnya kita menggemblengnya adalah yang pertama seperti tadi, baik hati dan tidak sombong. Meskipun semuanya tidak baik hati, belum tentu aku sendiri juga baik hati. Belum tentu, mungkin teman-teman yang nggak kenal pun juga bilangnya aku adalah orang yang sangat sombong banget gitu ya. Tapi bagi aku adalah aku sedang belajar untuk memperbaiki diri. Tapi bukan berarti ke semua orang aku harus senyum-senyum sendiri, harus nyawa-nyawa sendiri. Itu enggak kan? Mungkin ada pertanyaan lagi atau kurang penjelasan yang ingin ditanyakan? Mungkin aku bisa menambahi ya. Dan banyak juga, dan bahkan Bayu dulu tuh pernah bertanya, pertanyaan ini bukan yang pertama loh, dan disampaikan pada BTMNB bagaimana terkait mereka membeli, apakah ini terpaksa atau tidak. Pertama adalah kita menggunakan uang, atau misalkan kita menggunakan uang BTMNB dulu, maka kita gunakan uang BTMNB. Kalau mereka mau mencicil uang tersebut, maksudnya seragam misalkan harganya 100 mau dicicil 3 kali, kita tidak masalah, karena ini adalah kembali lagi pada uang BTMNB seperti itu. Jadi kawan-kawan tidak kok langsung misalkan ambil 2 kok terus langsung suruh membayar. Kita sebagai BTMNB tidak akan selalu membebani, atau setelah adanya seragam terus mereka merasa keberatan atau tidak. Bahkan ada yang tidak membayar pun kita bolehin saja seperti itu. Apa ya? Terus ini yang saya susahkan, saat kita tidak seragam, mereka bingung. Tanyakan ke mereka, iya apa enggak sih? Iya, bingung aku. Bukan karena keputusan, mungkin dipikir apa, sumber karo Indra mungkin keinginannya begitu. No. Pertama adalah kita menanyakan mau seragam apa, berarti ayo kesepakatan yang kawan-kawan sekiranya punya semua, berarti oke. Kayak aku seragamku biar ada di toko lemari mungkin nggak cukup, tapi sebagaimana kita mengikuti aturan di dalam grup lagi dan kesepakatan pada mereka, pakai apa mereka seperti itu. Kalau nggak seragam malah mereka bingung Mbak Yun. Itu yang benar-benar mereka setiap kali tanyakan tuh seperti itu. Kenapa kok kita orang seragaman kok malah mereka itu merasa kayak gimana kayak gitu. Terakhirnya oke lah kita seragam bebas yang kiranya ada BTMNB-nya. Kenapa kalau kita bilang begitu? Ya udah, kita ada freedom di mana tadi sudah disampaikan Indra, minggu kapan kita pakai seragam, kapan kita seragam, dan kita menyesuaikan kegiatan juga. Kalau kita ada seperti forum, ada aksi, ada sharing dan kiranya seperti apa, maka kita harus menentukan. Ini perlu disampaikan kepada kawan-kawan, itu sih. Itu. Dan terima kasih untuk Mbak Yu yang selalu memberikan masukan kepada kita ataupun pertanyaan, karena ini juga membuat kita, karena kita kadang nggak peduli untuk mendengarkan mereka-mereka yang selalu bertanya. Mungkin Mbak Yu kan dekat dengan kita, pastinya akan biar Mbak BTMNB begini begitu. Masa luar kan pastinya ini. Kenapa saya bertanya? Mungkin ada beberapa yang ingin gabung terkadang kan ya. Pemahaman mereka tentang organisasi kan masih sangat minim. Kemudian kalau melihat ini nanti mereka banyak dengar negatifnya daripada positifnya di luar tentang salah satu organisasi, termasuk BTMNB sendiri kan ya. Nah jadi mumpung kita lagi ngobrol santai kali ini kalian ya, jadi ini aku tanyakan sekalian. Jadi intinya ya, ini bagus sekali menurut saya, soal seragam ini bagus sekali karena selalu kompak ya. Dan untuk per individu saya harapkan ya, seragammu itu tanggung jawabmu. Ya, seragam yang kamu pakai itulah tanggung jawabmu. Itu mengingatkan kamu bahwa aku ini BTMNB loh ya, aku ini sudah pakai kaos BTMNB atau seragam BTMNB ya. Jadi aku ya mesti acting seperti BTMNB, melakukan apa yang BTMNB seharusnya dilakukan kan ya, kayak sosialisasi. Mungkin ada yang belum paham sosialisasi, tadi udah dijelaskan kan ya. Nanti kan belajar yang sudah lama-lama itu tentang sosialisasi ya. Gak usah minder, mereka ini kelihatan gala-gala tapi hatinya baik-baik. Ini anak kecil semua ini ya. Ya, wajahnya aja kelihatan garang-garang. Dan saya selalu salut dengan kekompakan kalian.
benar. Tahu sekali. Itu saja dari saya ya. Jadi ingat, seragammu tanggung jawabmu. Nah, ini Ya, yang perlu oke. Makasih ya. Makasih Mbak Yu. Oh iya, kawan saya mau menambah sedikit soal seragam. Kenapa kita mempunyai seragam banyak? Tentunya juga pilihan dari kawan-kawan sendiri. Kita sendiri juga kadang itu mengusulkan, kok selalu hitam, pink, blue, gimana kalau kita cetak lagi? Itu selalu diusulkan, meskipun nanti kok tiba-tiba PTMNP cetak lagi gitu. Jangan berpikir dari kolektif sendiri yang mau, atau ketua atau koordinator, itu enggak. Karena kita kan sudah terbiasa seragam, Mbak Yu. Jadi kalau nggak seragam itu nggak enak gitu loh. Terus untuk yang keberatan, mungkin takut BTMNP banyak seragamnya, takut nggak bisa beli, takut nggak bisa bayar kas atau yang lain-lain. Kita itu nggak memberatkan sama sekali. Bahkan mereka yang datang jujur, boleh nggak saya membayar kas sekian karena mampu saya sekian? Boleh nggak saya membayar kaos ini harga sekian? Boleh. Kita nggak harus membayar, misal nih harga $60, kita nggak harus meminta harga itu $60. Kalau mereka mampunya $30, kita lebih suka mereka jujur daripada mereka gerundel di belakang, begitu. Karena dari BTMNP sebenarnya dari uang kas semua mengcover dan fasilitasi ya, begitu. Terus dari kas sekian mungkin uang kas sekian gitu per bulannya. Nggak kuat Kak, saya setiap bulan harus kirim ke rumah karena keluarga saya butuh ini. Boleh nggak bulan ini saya tidak bayar kas? Boleh. Dan memang free untuk bulan ini, nggak dibobol bulan depannya gitu, nggak. Bulan itu free ya, jeda bulan itu nggak dibayar gitu. Asalkan mereka jujur. Kalau punya uang $20 saja untuk bayar kas, oke, bayarkan sekian $20 gitu. Kita nggak ada memberatkan ataupun harus begitu. Lebih baik kita terbuka, jujur, itu saling merangkul dan saling melengkapi. Dan biasanya untuk kawan-kawan yang iuran itu, untuk kawan-kawan yang mungkin lebih mampu, mempunyai rezeki yang lebih, gimana caranya untuk menggotong 1-2 teman kita yang tidak bisa membayar ini. Misal kurang $10 dari 2 anak, jadi $20, gimana kita bagi per anggota? Kita bisa iuran lagi $1 untuk mengcover itu tadi. Gitu. Ya. Mungkin kalau $1 kan nggak begitu berat-berat banget, tapi kan kalau semuanya kan berarti kita saling menjunjung. Nggak ada yang minder atau gimana gitu, enggak. Soalnya kita memang begitu. Di awal kita harus terbuka gitu. Terima kasih. Bahkan untuk misalnya kita mempunyai teman baru ini Mbak Yu, biasanya kita memberi patadong untuk dia kumpul gitu, atau kita memberi ongkos untuk dia pulang pergi gitu. Kalau masalah makan pastinya kita kan akan bareng seperti itu. Tapi kalau misalnya biasanya ada teman-teman yang baru nih, dia nggak punya ongkos atau gimana gitu, ngomong aja. Kita ingin mereka juga sama-sama jujur, kita sama-sama kekeluargaan. Dan kami berharap adalah mereka setelah menjadikan keluarga di Indonesia adalah keluarga yang nomor 1, jadikan organisasi kita keluarga yang kedua setelah keluargamu gitu. Jadi ada apa-apa carilah kita, atau mungkin kamu nggak punya ongkos atau sebagaimananya, bilang ke kita akan saling untuk memberi gitu, seperti itu juga.